Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak sekalian. Bertemu kembali di awal semester 1 ini dengan pembelajaran di kelas 6. Baik anak-anak sekalian, mari kita awali pembelajaran ini dengan berdoa terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma waj'alni minas salihin. Ya Allah, tambahkanlah aku ilmu dan berikan aku kemampuan untuk memahaminya, dan jadikanlah aku golongan orang-orang yang soleh. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Anak-anak yang soleh dan soleha, untuk pembelajaran sejarah kebudayaan Islam atau SKI, materi pembelajaran pertama semester 1, kita akan mempelajari mengenai Sunan Maulana Malik Ibrahim. Baik, mari kita sama-sama pelajari sebagian daripada pendapat mengenai masuknya agama Islam ke wilayah Nusantara, tepatnya ke wilayah Pulau Jawa. Agama Islam masuk ke Nusantara, tepatnya di Pulau Jawa, diperkirakan abad ke-7 Masehi, sekitar tahun 674 Masehi, hingga 1433 Masehi. Dalam rentan waktu sekitar 800 tahun, agama Islam belum tersebar luas dan hanya dianut oleh sebagian kecil penduduk Nusantara, meskipun para saudagar sudah mulai berdatangan sejak 674 Masehi, membangun jalur hubungan dagang. Namun meluasnya Islam ke berbagai pelosok Nusantara setelah kemunculan para penyebar Islam yang dikenal dengan sebutan Wali Songo. Wali Songo berasal dari kata wali, dan Songo, wali artinya adalah orang-orang pilihan atau orang-orang yang berilmu. Songo itu artinya 9. Jadi Wali Songo bisa juga diartikan sebagai 9 wali atau 9 orang-orang pilihan yang memiliki ilmu dan yang berdakwah menyebarkan agama Islam. Istilah Wali Songo dikaitkan dengan lembaga dakwah yang berisi tokoh-tokoh penyebar Islam dalam usaha mereka mengembangkan Islam secara terorganisasi pada abad ke-15 dan abad ke-16 Masehi. Para penyebar Islam yang disebut Wali Songo yaitu diantaranya Maulana Malik Ibrahim, Sunan Ampel, Sunan Giri, Sunan Bonang, Sunan Derajat, Sunan Kalijaga, Sunan Kudus, Sunan Muria, dan Sunan Gunung Jati. Para mubalik ini menyebarkan Islam dengan cara-cara damai, santun, toleran, dan dapat menyesuaikan diri dengan adat-adat yang berlaku sehingga ajaran Islam diterima baik oleh masyarakat. Di luar Jawa, pada abad ke-17 dan 18, muncul juga para tokoh-tokoh yang mempunyai peran dalam mengembangkan Islam, seperti Hamzah Al-Fansuri, wafat tahun 1590, Syekh Nuruddin Al-Raniri, wafat tahun 1658, Syekh Abdul Ar-Ra'ub Al-Sinkili, wafat tahun 1693, Samsudin Al-Sumantrani, wafat tahun 1630 di Aceh, Sultan Alauddin Al-Makassari, wafat tahun 1639, dan Syekh Yusuf Al-Makassari, wafat tahun 1699 di Sulawesi, Syekh Abdus Somad Al-Palembangi, wafat tahun 1789 di Palembang, Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari, wafat pada tahun 1812 di Kalimantan, Syekh Nawawi Al-Bantani
yang lahir pada tahun 1813 dan wafat pada tahun 1879 di Banten. Begitu pula di Nusa Tenggara Barat, muncul tokoh-tokoh penting yang mengembangkan Islam seperti Syekh Abdul Ghani Al-Bimawi, hingga berkembangnya sejumlah pesantren di Lombok oleh tokoh-tokoh penting seperti Tubagus Saleh Hambali, kemudian Tubagus Muhammad Zainuddin Abdul Majid, dan Tubagus Ibrahim Al-Khalidi, dan tokoh-tokoh lainnya. Kemudian anak-anak sekalian, biografi Maulana Malik Ibrahim. Sunan Maulana Malik Ibrahim disebut juga Sunan Gresik, berasal dari Kasan, Persia. Ia dikenal dengan nama kakek bantal. Silsilah keturunannya tersambung dengan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam melalui Fatimah Az-Zahra dan Ali bin Abi Thalib dari jalur Husain bin Ali. Pada tahun 1371 Masehi, Sunan Maulana Malik Ibrahim datang ke Pulau Jawa dengan saudaranya Maulana Mahpur, Sayyid Yusuf Mahrobi, dan 40 orang pengiring. Mereka datang ke Pulau Jawa untuk menyebarkan agama Islam sambil berdagang. Desa Sembalok menjadi daerah yang pertama kali dituju, sebuah tempat dekat Desa Leran, Kabupaten Gresik, sekitar 9 km dari arah utara kota Gresik. Lokasinya tidak jauh dari makam Fatimah binti Maimun, yang wafat pada tahun 475 Hijriah atau 1082 Masehi. Kemudian anak-anak sekalian, Sunan Maulana Malik Ibrahim dalam menyebarkan agama Islamnya mula-mula dengan berdagang, menyediakan kebutuhan pokok masyarakat dengan harga murah di tempat terbuka dekat pelabuhan yang berlokasi di Desa Rumo. Setelah merasa dakwahnya cukup berhasil di Desa Sembalo, kemudian beliau pindah ke kota Gresik dan tinggal di Desa Sawo. Selang beberapa lama ia mulai menyiarkan Islam ke kalangan istana Majapahit. Kemudian mendatangi Raja Majapahit dan menyampaikan kebenaran agama Islam. Tapi sang raja belum menerima ajakannya. Namun memberikan penghargaan dengan memberikan sebidang tanah di pinggiran kota Gresik yang kemudian dikenal dengan Desa Gapura. Di tempat inilah Sunan Maulana Malik Ibrahim membuka pesantren dan menyampaikan kebenaran Islam kepada masyarakat. Sunan Maulana Malik Ibrahim wafat pada hari Senin 12 Rabiul Awal tahun 822 Hijriah atau 8 April 1419. Tanggal wafatnya tertera pada prasasti makamnya di Desa Gapura di Kota Gresik, Jawa Timur. Kemudian anak-anak sekalian, mungkin untuk biografi atau riwayat hidup singkat Sunan Maulana Malik Ibrahim cukup sampai situ. Untuk selanjutnya tugas kalian adalah, di sini ada ayo beraktivitas. Pernahkah kamu ke Kota Gresik, tempat Sunan Maulana Malik Ibrahim berdakwah? Agar kamu lebih mengenal lokasi dakwah Sunan Gresik, lakukan aktivitas berikut, yaitu membuat peta Provinsi Jawa Timur dan mengarsir wilayah Kota Gresik tempat dakwahnya Maulana Malik Ibrahim. Ya, membuat peta Provinsi Jawa Timur dan mengarsir wilayah Kota Gresik tempat dakwahnya Maulana Malik Ibrahim. Paham ya? Insya Allah paham ya. Baik anak-anak sekalian, mungkin sampai situ dulu materi yang bisa Bapak sampaikan. Anak-anak yang soleh dan solehah, demikian materi yang bisa Bapak sampaikan. Bila ada pertanyaan atau hal-hal yang kurang dipahami,
silahkan hubungi melalui WA pribadi Bapak. Terima kasih. Mohon maaf, kita tutup dengan sama-sama membaca doa atau baca kalimat alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Dilanjutkan dengan membaca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.